Selamat datang di Facebook Tante Yuni. Asal-usul kota Banyuwangi, kisah tragis Sri Tanjung. Di ujung timur Pulau Jawa, terdapat sebuah kota yang namanya begitu indah, Banyuwangi. Jika diterjemahkan secara harfiah, nama itu bermakna air yang harum. Namun, di balik keharuman nama tersebut, tersimpan sebuah kisah tragis penuh darah dan air mata. Legenda ini bukan hanya sekadar dongeng rakyat, tetapi juga menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun dan dipercaya sebagai asal-muasal nama Banyuwangi. Awal kisah. Pada masa lalu, hiduplah seorang patih bernama Sidapaksa, seorang prajurit gagah dan setia yang mengabdi kepada rajanya di Blambangan. Ia memiliki seorang istri cantik bernama Sri Tanjung, seorang perempuan lembut yang terkenal karena kesetiaannya. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan harmonis, penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, sebagaimana banyak kisah klasik Nusantara, kebahagiaan itu diuji oleh fitnah dan iri hati. Sang raja, yang diam-diam menaruh hati kepada Sri Tanjung, merasa terganggu dengan keberadaan Sidapaksa. Ia pun menyiapkan tipu daya untuk memisahkan keduanya. Fitnah yang kejam. Sang raja mengutus Sidapaksa untuk menjalankan tugas berat keluar kerajaan, sebuah misi yang berbahaya dan membutuhkan waktu lama. Selama kepergian Sidapaksa, Sri Tanjung tetap setia menunggu. Akan tetapi, raja tidak tinggal diam. Ia mencoba mendekati Sri Tanjung, tetapi dengan tegas ia menolak rayuan itu. Karena harga dirinya terluka, raja melampiaskan amarahnya dengan menyusun fitnah keji. Ia menuduh Sri Tanjung telah berselingkuh dengan pria lain selama suaminya pergi. Fitnah itu disampaikan langsung kepada Sidapaksa ketika ia kembali dari tugas. Mendengar tuduhan itu, Sidapaksa yang semula percaya penuh pada istrinya mulai diliputi keraguan. Hatinya berkecamuk antara cinta dan amarah. Dan disinilah tragedi besar itu dimulai. Pengorbanan Sri Tanjung. Dalam keadaan tertekan oleh hasutan raja, Sidapaksa menyeret Sri Tanjung ke tepi sebuah sungai. Dengan mata yang penuh air mata, Sri Tanjung bersumpah bahwa ia tidak pernah mengkhianati suaminya. Namun, Sidapaksa yang dibutakan emosi menolak mendengarkan. Ia menghunus kerisnya dan bersiap mengakhiri hidup istrinya sendiri. Sebelum ajal menjemput, Sri Tanjung berkata dengan lantang, "Jika darahku ini suci, jika aku tidak bersalah, maka air sungai ini akan mengeluarkan wangi yang harum. Tapi jika aku berkhianat, sungai ini akan berbau busuk untuk selamanya." Setelah itu, keris menembus tubuh Sri Tanjung. Ia terjatuh ke dalam sungai. Darahnya bercampur dengan air, dan seketika dari sungai itu tercium aroma harum yang semerbak. Kesadaran dan penyesalan. Sidapaksa terkejut. Ia baru menyadari bahwa istrinya berkata jujur, bahwa Sri Tanjung tidak bersalah. Air sungai yang harum itu menjadi bukti nyata kesucian istrinya. Penyesalan besar menghantam dirinya, tetapi semua sudah terlambat. Dengan tangisan penuh penyesalan, Sidapaksa memeluk tubuh istrinya yang terbujur kaku. Dari peristiwa inilah lahir nama Banyuwangi, air yang harum, sebagai simbol kesetiaan dan pengorbanan Sri Tanjung. Makna dan warisan sejarah. Legenda ini bukan hanya kisah sedih tentang cinta yang terhianati, melainkan juga pelajaran besar tentang kesetiaan, kesucian, dan bahayanya fitnah. Masyarakat Banyuwangi hingga kini masih menjaga cerita ini sebagai bagian dari identitas mereka. Di berbagai tempat, kita bisa menemukan jejak legenda Sri Tanjung. Misalnya, ada relief di pura, seni pertunjukan, hingga cerita rakyat yang terus dilestarikan. Bahkan, kisah tragis ini sering dijadikan simbol bahwa Banyuwangi adalah tanah yang harum karena keberanian dan kesetiaan seorang wanita. Dari legenda ke kota budaya. Kini Banyuwangi bukan hanya sekadar kota di ujung timur Jawa. Ia telah berkembang menjadi kota budaya yang penuh dengan tradisi, tarian, musik, dan upacara adat yang berakar dari legenda dan sejarah panjangnya. Namun, setiap kali nama Banyuwangi disebut, orang akan selalu teringat pada sosok Sri Tanjung yang rela mengorbankan hidupnya demi menjaga kesetiaan dan kehormatan. Bagaimana menurutmu, apakah kisah Sri Tanjung ini harus tetap dijaga sebagai pelajaran hidup bagi generasi mendatang? Jangan lupa like, komen, dan bagikan Facebook Tante Yuni agar makin banyak orang tahu asal-usul Banyuwangi dan kisah tragis Sri Tanjung.